Pemirsa, penggerebekan judi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Polisi sampai mengeluarkan tembakan peringatan karena peserta judi tak mau menyerahkan diri. Jajaran Polsek Indihiyang terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek lokasi judi adu komiri di Pungur Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski demikian, para peserta judi ini tidak menghiraukannya dan terus melarikan diri. Polisi pun mengamankan sejumlah orang dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat judi dan 9 motor. Ada sekitar 3 orang, namun ternyata setelah dari hasil pemeriksaan, dia statusnya sebagai penonton. Kemudian kita berikan pembinaan dan kita data orangnya. Setelah itu kita persilahkan yang bersangkutan untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Para penonton judi dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Indihiyang. Penggerebekan ini dilakukan usai adanya laporan masyarakat yang resah dengan perjudian ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Ponorogo, Jawa Timur diciduk polisi karena mencuri uang di tempatnya bekerja. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sebanyak lebih dari 30 kali. Seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta digelandang aparat Polsek Ponorogo setelah kedapatan mencuri uang di rental video game tempat ia bekerja. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku baru bekerja 3 bulan, namun dipecat. Sebelum dipecat, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja untuk mencuri. Setelah berpuluh kali beraksi, pelaku akhirnya kepergok korbannya sendiri. 30 apa itu? 30 kali di tempat yang sama. Pertama, ini buat niat hati buat kuliah, bayar kuliah. Tapi biar nggak sering kepake, tak beliin HP dulu. Gitu. Berarti belum sempat bayar kuliah? Belum. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan kunci yang digandakan serta uang hasil curian terakhir. Jadi beberapa bulan dia dicurigai sama bosnya mau dikeluarkan. Jadi kesempatan dia untuk menggandakan, jadi sudah ada niat nanti kalau keluar dia mau mencuri seperti itu. Dan niatnya itu akhirnya juga dilaksanakan 7 bulan terakhir ini dia melakukan aksi sekitar 30-40 kali dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria dikeroyok warga setelah tertangkap mengambil dompet pemilik warung makan di Jalan Rumah Sakit Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga dan mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan polisi untuk membubarkan warga yang terus merangsek menghakimi pelaku. Pelaku tertangkap basah tengah beraksi menggasak dompet pemilik warung makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dompet aja Bu yang hilang Bu? Ya dompet identitas semua anak saya kita dokumen penting lah. Langganan makan. Halo. Pelaku pun akhirnya berhasil digelandang ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur karena membuat keributan di sebuah kafe di Belawan, Medan, Sumatera Utara. 3 pemuda dikeroyok dan tikam seorang purnawirawan TNI hingga tewas. Ketiga pelaku kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Suasana duka menyelimuti rumah duka Napi Tulu 62 tahun di Jalan Jaring Udang 1 lingkungan 28, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Napi Tulu purnawirawan TNI tewas ditikam 3 pemuda di sebuah kafe di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Minggu dini hari. Korban tewas dengan 2 luka tusukan di bagian dada setelah bertengkar dengan 3 orang pemuda.
Diduga akibat para pelaku tidak senang ketika diperingatkan untuk tidak membuat keributan dan sering tidak bayar setelah minum. Aksi peningkapan berujung tewasnya korban diduga telah direncanakan karena korban dijemput dari rumah oleh pelaku. Dia jumpa sama si pelaku ini, di situ mungkin orang itu cocok. Nah, di situ si pelaku ini melakukan penindakan penikaman lah gitu. Dan setelah dia ditikam, ini par saya masih sempat kembali ke tempat duduknya. Cuman sudah luka karena pakai jaket dia nggak terasa nampak darahnya. Karena hari itu pas kejadian, sebelum dia kejadian, dia dijemput sama kawannya dari sini mobilnya, karena keretanya ditinggal di sini. Nah, jadi mereka ke sana naik mobil, Pak. Suami saya sudah meninggal. Kalau meninggalnya karena apa, Bu? Ditikam orang. Persoalannya, Bu? Tahu. Rencananya jenazah akan dibawa ke kawasan Lubuk Pakam untuk disemayamkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan tengah memburu pelaku penikaman yang identitas dan keberadaannya telah diketahui petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pengeroyokan juga terjadi di Rejang Lebong, Bengkulu. 10 orang ditangkap akibat mengeroyok seorang anggota TNI hingga tewas. Polisi menangkap 10 orang pengeroyok 2 anggota TNI di Rejang Lebong, Bengkulu. Menurut Kapolres Rejang Lebong, Bengkulu, kejadian dilatar belakangi salah paham antara pelaku dengan anggota TNI yang berpakaian sipil di lapangan Setia Negara Curup, sehingga pemuda menikam anggota TNI dengan senjata tajam. Keributan antara pemuda, terus sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pemuda baru remaja kesalahan pahaman aja, hanya salah bicara aja. Anggota lagi penjagaan itu, Bang, ya? Saat itu kita sedang melakukan patroli pengamanan tahun baru. Kita mendapati pemuda ada yang luka. Karena ada luka, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Kini ke-10 pelaku telah diamankan di Mapolda Bengkulu. 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih sebagai saksi. Akibat pengeroyokan, 1 anggota TNI dari Yonif 144 Jaya Yuda Curup, Prada Yopan Setiandi meninggal dunia, dan rekannya Pratu Agus Salim mengalami luka serius. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Polisi akan memeriksa artis Gisel sebagai tersangka pada Senin besok. Gisel Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel dan Michael Yukinobu De Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Gisel akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Gisel dan teman prianya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Meski Komnas Perempuan menyebut Gisel adalah korban, namun polisi menilai Gisel melakukan kelalaian sehingga video seksnya tersebar ke publik. Dibaca di pasal 4 membuat yang saya disampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya. Coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat, jadi untuk umum. Sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ini ya, ada yang bilang rusak, ada handphone satu dibilang hilang. Ya, kemudian pada saat itu saudari GA juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudara MYD. MYD sempat, pengakuan dia sempat seminggu, setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka.
Tim Liputan iNews melaporkan. 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195.000 petugas pelayan publik sudah mulai menerima SMS vaksinasi COVID-19 tahap pertama. iNews Malam akan segera kembali.